Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'is ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat. Kita semuanya sehat. Kalian siap untuk belajar? Kita sama-sama siap untuk mencari ilmu. Setelah kalian mendengarkan video tadi, apa yang terlintas dalam benak kalian anak-anak? Kira-kira kita akan mempelajari materi apa? Ya, kita akan mempelajari materi tentang Asmaul Husna. Nah, diharapkan nanti anak-anak dapat menghayati Asmaul Husna yang akan kita pelajari nantinya, kemudian memiliki sikap pemaaf dan bijaksana sebagai implementasi. Kalau kalian paham tentang Asmaul Husna, kemudian dapat memahami, mengerti, menjelaskan pengertiannya, menunjukkan dalilnya, menunjukkan sikap yang dapat kita lakukan sebagai wujud perilaku peneladanan sifat Asmaul Husna dan menyebutkan fenomena alam yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Oke, sudah siap anak-anak? Kita mulai pelajarannya. Asmaul Husna. Apa pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna itu apa sih?
Asma'ul Husna berasal dari kata al-asma dan al-husna. Al-asma berarti nama-nama, jamak ya, bentuk jamak dari ismun. Al-asma berarti nama-nama, dan al-husna artinya adalah yang baik. Jadi, secara istilah Asma'ul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Hanya Allah yang memiliki Asma'ul Husna sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dalilnya mana? Dasarnya mana kalau Allah itu mempunyai Asma'ul Husna? Yang pertama dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran, dijelaskan di dalam surat At-Toha ayat 8. Bunyinya, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Artinya, Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama yang terbaik. Dalil akli atau dalil akal yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad, Innalillahi tis'atu wa tis'una isma mi'ata illa wahida man ahsaha, dan seterusnya. Di situ disebutkan bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang baik 100 kurang 1, yaitu 99. Dan barang siapa yang menghafalnya, maka baginya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertemuan kita hari ini akan membahas pada pembahasan 2, yaitu Asma'ul Husna, Al-Bar, Al-Fattah, dan Al-Adlu. Kalau minggu kemarin sudah membahas Al-Aziz, Al-Basyid, Al-Ghani, dan Ar-Rauf, sekarang kita membahas Al-Bar, Al-Fattah, dan Al-Adlu. Apa? Bagaimana Asma'ul Husna ketiga ini? Kita lanjutkan. Al-Bar artinya apa? Allah Maha Baik. Artinya, baiknya bagaimana? Dialah Allah, Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, menganugerahkan semuanya untuk makhluknya, tanpa memandang makhluknya itu beribadah kepada Allah atau tidak, tanpa terkecuali. Anugerahnya sangat luas dan tidak terhingga kepada semua makhluknya yang nampak di atas bumi, yang bersembunyi, yang terlihat maupun tidak terlihat, semuanya diberikan oleh anugerah oleh Allah, karena Allah itu Maha Baik. Dasarnya mana? Dasarnya disebutkan dalam surat At-Tur ayat 8. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Buktinya apa? Contohnya apa? Kalau Allah itu mempunyai Asma'ul Husna Al-Bar, yaitu Allah memberikan kepada makhluknya makanan, rizki kepada umatnya, tanpa memandang makhluknya itu beribadah kepada Allah ataupun tidak. Ketika kalian bisa membayangkan, ikan di dalam air pun juga bisa hidup karena mendapatkan makanan. Itu juga salah satu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Baik tanpa terkecuali. Lanjutnya anak-anak, Al-Fattah artinya Allah Maha membukakan atau menenangkan. Allah disebut Al-Fattah karena membukakan pintu rahmatnya kepada semua makhluknya. Dasarnya mana? Kalau Allah mempunyai Asma'ul Husna Al-Fattah, dasarnya ada di surat Al-Fatir ayat 2. Yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Sesudah itu, dan Dialah Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha, wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi, wa huwa azizul hakim. Yang ketujuh, dalam pembahasan kedua ini adalah Al-Adlu. Artinya Allah Maha Adil. Adil yang bagaimana?
adil terhadap semua makhluknya tanpa terkecuali. Ingat ya anak-anak ya, adil tidak harus sama, tetapi adil itu bisa menempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Contoh perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna. Bisa dilihat di sini, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adlu. Al-Bar, gemar mendermakan sebagian hartanya, berbuat baik kepada orang lain, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Kalau kita berbuat baik apapun itu, berarti kita meneladani sifat Allah Al-Bar. Yang berikutnya adalah Al-Fattah, membukakan pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Artinya apa? Kita selalu berbuat baik, membuka hati kita berprasangka baik terhadap orang lain. Bersyukur atas rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Selalu tunduk dan patuh kepada agamanya Allah. Al-Adlu, berlaku jujur, berkata adil, berlaku adil kepada teman, orang tua, saudara, berkata sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, itu adalah bentuk dari perilaku kita meneladani sikap adil atau sifat Asmaul Husna Al-Adlu. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, harapannya Bu Guru kalian bisa mengerti dan tahu Asmaul Husna, Al-Bar, Al-Fattah, dan Al-Adlu. Jika ada yang kurang paham, anak-anak bisa langsung tanya sama Bu Guru. Pertanyaan ini fungsinya untuk dikerjakan di bagian CBT pada e-learning. Bukalah e-learning kalian, masuk pada bagian CBT, kerjakan soal CBT pada semester genap. Tetap semangat dalam belajar, jangan mudah menyerah. Kalian adalah generasi muda yang tangguh, yang takwa kepada Allah. Saya yakin anak-anak semangat dan pasti tanggung jawab dengan semua tugas-tugasnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.